Halo kawan-kawan semua, selamat datang di Nick Channel bersama saya Nikolai Indra Rajasa. Bersama saya kali ini hadir seorang kawan yang luar biasa, seorang dokter gigi bernama Dokter Gigi Indah. Beliau adalah seorang wakil direktur di sebuah rumah sakit swasta. Swasta ya? Iya betul. Swasta apa setengah swasta dok? Swasta murni. Swasta murni di bilangan Sleepy. Oke. Nah, ya, dok, yang menarik dari rumah sakit yang Dokter Indah kelola bersama kawan-kawannya adalah 80% pasien berasal dari BPJS, betul dok? Iya betul. Atau lebih, atau kurang? Mungkin akan ada penaikan ya, karena Wow. Seiring dengan universal coverage gitu, karena targetnya nanti seluruh rakyat Indonesia pasti akan masuk ke dalam BPJS Kesehatan gitu. Jadi rumah sakit kami pastinya dengan pasien-pasien yang mayoritas BPJS Kesehatan, jadi pasti akan terjadi penaikan jumlah pasien BPJS dan pergeseran dari pasien-pasien umum asuransi ke pasien-pasien BPJS. Luar biasa. Dari suaranya sih nggak ragu ya lihat pasien BPJS. Nah, pertanyaannya, gimana caranya sih rumah sakit bisa tumbuh sedangkan 80% pasien atau bahkan nanti lebih atau bahkan 100% itu dari BPJS? Oke, jadi rumah sakit pasti punya target marketnya masing-masing. Ada beberapa rumah sakit yang memang target marketnya bukan pasien BPJS. Untuk rumah sakit kami yang memilih target marketnya BPJS, tentunya semaksimal mungkin kita memberi pelayanan untuk pasien-pasien BPJS. Nah, bagaimana strategi yang kita lakukan dari pelayanan pasien-pasien BPJS? Jadi semua terkait tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh BPJS gitu. Jadi sementara ini kami masih belajar bagaimana mengefisienkan apa yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi pasien-pasien BPJS kami gitu. Jadi tanpa mengesampingkan mutu dan keselamatan pasien tentunya. Ngomong-ngomong belajar, tapi kok dari pertama saya ke sana lalu dokter dan Pak Dir pegang udah ada bangunan baru, sudah nambah bed, kan bukan belajar namanya dok, sudah tumbuh padahal pasiennya BPJS, betul nggak? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sejarahnya sebelum rumah sakit kami bekerja sama dengan BPJS, itu kondisi pasien dengan jumlah tempat tidur yang 70 bed, tingkat huniannya itu di angka 50%. Nah, dengan kerjasama rumah sakit dengan BPJS itu secara signifikan dari tahun ke tahun itu tingkat hunian meningkat sampai saat ini di angka 80%. Kemudian dari meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit kami, tentunya kami bisa berbenah, memperbaiki sarana dan menambah jumlah tempat tidur. Jadi kondisi rumah sakit kami saat ini memiliki 90 tempat tidur. Oh, oke banget. Nah, dok, sebetulnya strategi untuk sebuah rumah sakit yang mainly dari BPJS itu bertumpu di rawat jalan atau rawat inap sih dok? Dua-duanya. Jadi sampai saat ini kami juga masih belajar bagaimana mengefisiensikan bisnis proses yang ada di rumah sakit kami gitu. Jadi menghadapi pasien-pasien BPJS atau kebijakan-kebijakan dari BPJS Kesehatan, rumah sakit dituntut untuk bisa memberikan mutu pelayanan yang terbaik dengan seefisien mungkin tanpa mengurangi kualitas layanan ke pasien gitu. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah dari rawat jalan atau dari rawat inap, sebetulnya dua-duanya dibutuhkan strategi berbeda gitu ya, karena
dua-duanya pun kalau kita tidak bisa menyiasatinya pasti akan cost-nya akan tinggi sekali untuk memberikan pelayanan bagi pasien-pasien BPJS. Bicara soal kos, kalau kata orang tarif BPJS atau Indonesia Biji itu mepet. Nah, tadi dokter bicara soal kos. Gimana triknya untuk membuat kos yang kata orang pas-pasan itu cukup? Bahkan kan kalau saya nggak salah ada unit-unit baru ya, kayak unit mata, unit fisioterapi gitu. Jangan-jangan bentar lagi punya HD nih gitu kan. Gimana dok? Gimana mensiasati kos yang ya kata orang sempit gitu? Menurut dokter gimana? Sebetulnya BPJS, baik rumah sakit maupun BPJS itu sama-sama saling berbenah. Jadi di awal mulanya kerjasama rumah sakit dengan BPJS, tentunya kedua belah pihak belum mempunyai sistem yang baik gitu. Jadi kami pihak rumah sakit maupun pihak BPJS pasti berbenah memperbaiki sistem, tujuannya supaya pasien dapat layanan yang terbaik. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Di awal-awal pun sampai saat ini BPJS selalu merevisi kebijakan-kebijakan layanan ke pasien, memberikan perubahan-perubahan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Nah, sebetulnya tarif BPJS itu bukan untuk disiasati, gitu. Jadi mungkin kita perlu mencari strategi yang berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya itu rumah sakit maupun tenaga medisnya terbiasa menggunakan metode fee for service. Artinya apa yang kita berikan sama pasien itu yang kita dapatkan imbal jasanya. Nah, untuk BPJS ini tidak lagi menggunakan sistem fee for service, karenanya baik rumah sakit maupun BPJS ada berbenah gitu ya. Untuk tarif pun ada revisi-revisi perbaikan, mana yang mungkin tarifnya terlalu tinggi, mana yang tarifnya mungkin terlalu rendah gitu ya. Nah, untuk rumah sakit sendiri yang bisa kami lakukan adalah menstandarkan sistem pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau sebelumnya menggunakan sistem fee for service, banyak variasi pelayanan yang mungkin itu mempengaruhi dari cost dari tiap-tiap penyakit gitu. Karenanya dengan perubahan sistem dari fee for service menjadi sistem paket, jadi kami berusaha untuk mengecilkan variabel pelayanan gitu, tentunya tanpa mengurangi mutu atau kualitas pelayanan itu sendiri. Jadi seperti contohnya obat-obatan dulu, mungkin obat-obatan yang belum kita rapihkan atau belum kita standarkan itu banyak sekali macamnya di rumah sakit. Kemudian kita coba untuk mensimpelkan formularium rumah sakit sehingga logistik obat-obatan yang ada di rumah sakit itu tidak terlalu banyak. Bisa kita atur jumlah penyimpanan maupun yang keluar masuknya. Kemudian dari sisi umum atau SDM-nya sendiri gitu. Jadi kita budayakan untuk lebih efisien. Yang tadinya mungkin pemakaian alat-alat yang tanpa kontrol gitu ya, kita mulai membudayakan untuk lebih efisien gitu. Kemudian dari sisi medisnya sendiri, mungkin yang sering kita dengar istilah clinical pathway itu dulu masih belum banyak dipergunakan. Saat ini rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu pasti sudah menyusun clinical pathway di rumah sakitnya masing-masing untuk menstandarkan pelayanan yang diberikan kepada pasien supaya bisa lebih efisien tanpa mengurangi kualitas dan mutu layanannya itu sendiri. Kayaknya susah ya. Tapi gini dok, clinical pathway equal dengan unit cost, betul nggak sih? Oke. Nah, unit cost sama dengan SOP.
perubahan SOP dari tadi fee for service, di mana penggunaan bahan, penggunaan obat, pelayanan itu tidak diatur dengan ketat, menjadi muncul pada sebuah clinical pathway ber-SOP ketat. Itu berapa lama dibutuhkan untuk merubah perilaku organisasi sehingga bisa lebih stabil dan lebih disiplin untuk melakukan itu, Dok? Kalau untuk berapa lamanya itu relatif ya, tergantung dari seberapa besar resistensi dari tenaga medis maupun staf dan karyawan di rumah sakit itu sendiri. Tapi memang itu dibutuhkan keterlibatan semua pihak, baik dari pimpinan tertinggi sampai staf gitu ya. Jadi memang pendekatannya tidak mudah. Ada kita coba melakukan beberapa metode pendekatan masing-masing. Terutama yang agak susah itu di dokter-dokter spesialis gitu. Jadi dokter-dokter spesialis terkadang masih punya egonya masing-masing dengan latar belakang kampusnya masing-masing gitu. Nah, di sana memang dibutuhkan strategi pendekatan yang berbeda masing-masing orang. Jadi relatif kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan itu relatif tergantung dari kerjasama semua pihak yang ada di rumah sakit kami. Ya, ini kembali ke target market rumah sakit yang sebagian besar atau malah nanti 100% BPJS. Berarti apakah kemudian kebijakan BPJS akan sangat berpengaruh terhadap pola atau rencana kerja rumah sakit? Pastinya, karena 80% pasien kami BPJS, jadi segala perubahan kebijakan yang diberikan atau dikeluarkan oleh pihak BPJS pastinya akan banyak berpengaruh terhadap kebijakan maupun strategi dari rumah sakit kami. Jadi memang karena tadi saya sampaikan kita sama-sama berbenah, baik BPJS maupun pihak rumah sakit sama-sama berbenah bagaimana tujuannya supaya masyarakat Indonesia ini bisa mendapat layanan kesehatan yang murah tapi juga berkualitas. Jadi rumah sakit pasti akan mengatur strategi. Sampai saat ini banyak strategi-strategi baru yang memang kita kerjakan seiring dengan kebijakan-kebijakan BPJS yang bukan hanya hitungan hari, mungkin juga hitungan menit selalu berubah-berubah gitu. Jadi kita memang harus fleksibel untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Kayaknya tidak mudah mengelola BPJS. Tapi sekali lagi, saya lihat perkembangan rumah sakit dokter bergerak terus dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini. Setelah memutuskan sebagian besar pasien berasal di BPJS, berarti kan rumah sakit melihat sisi keuntungannya, sisi positifnya. Sebetulnya apa sih keuntungan mengelola pasien BPJS dibandingkan dulu saat lebih banyak pasien umum, pasien asuransi dan lain sebagainya? Sebenarnya buat rumah sakit tipe C dengan kelas tipe C seperti rumah sakit kami, kemudian juga dengan target market sebelum ikut BPJS itu menengah bawah, justru wajib banget rumah sakit seperti rumah sakit kami untuk ikut kerjasama dengan BPJS Kesehatan, karena banyak banget pasti keuntungan yang bisa kita ambil dari situ. Terlepas dari masih belum rapihnya sistem atau kebijakan yang BPJS berikan, yang sampai saat ini masih terus ada perubahan-perubahan gitu. Jadi kalau dilihat seberapa keuntungannya, banyak banget, karena contohnya dari tingkat hunian yang tadinya 50%, kemudian rumah sakit kami dengan target market menengah ke bawah itu sudah mulai mengalami pergeseran dari pembayaran umum menjadi BPJS Kesehatan. Kalau rumah sakit kami tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pasti tingkat hunian maupun kunjungan pasien akan jauh berkurang seperti itu. Jadi
kenapa kami memilih untuk bekerja sama dengan BPJS, karena itu BPJS Kesehatan memberikan paling tidak rujukan pasien yang lumayan banyak gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana menyusun jejaring rujukan dengan puskesmas gitu. Bagaimana kita melakukan komunikasi sama puskesmas sekitar rumah sakit kaitannya dengan rujukan pasien, karena sekarang dari BPJS pun sudah membuat sistem rujukan berjenjang gitu. Jadi bukan hanya ke bawah, untuk puskesmas kami juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit tipe di atas gitu. Jadi rumah sakit tipe B, kebetulan di sekitar rumah sakit kami itu ada beberapa rumah sakit tipe B gitu. Jadi itu yang coba kita buat di rumah sakit kami. Untuk pasien BPJS sendiri, keikutsertaan rumah sakit sendiri bekerja sama dengan BPJS itu banyak banget kasih keuntungan gitu. Oke, jadi menarik nih, karena menurut dokter, apakah di era BPJS sekarang itu jangan-jangan lebih menguntungkan punya rumah sakit tipe C daripada B? Apa begitu, dokter? Kalau kondisi saat ini seperti itu gitu. Jadi tapi kita harus melihat juga bagaimana pemetaan pola rumah sakit. Kalau memang di rumah sakit sekitar lokasi rumah sakit kita itu rata-rata tipe C dan belum ada tipe B, tentunya pasti dibutuhkan rumah sakit tipe B, karena sistem rujukan sekarang sudah lebih diperbaiki menggunakan sistem rujukan online. Jadi agak susah kita menentukan apakah lebih baik tipe B atau tipe C, tergantung dari bagaimana kondisi sekitar. Kalau memang kondisi sekitar itu kebutuhan untuk rumah sakit tipe B besar, ya akan lebih baik tipe B, karena tarif dari rumah sakit tipe B pun tentunya berbeda dengan rumah sakit tipe C, seperti itu. Tapi memang sistem dari BPJS pun sudah mulai dirapihkan. Nanti akan ada pemerataan, jadi nggak ada lagi penumpukan pasien di 1 atau 2 rumah sakit gitu. Jadi sistem mereka sudah dibuat online. Mereka bisa melihat berapa jumlah peserta di sekitar rumah sakit itu, berapa jumlah rumah sakit tipe C dan tipe B di daerah situ. Jadi tujuannya sebetulnya untuk pemerataan pasien-pasien supaya tidak terjadi penumpukan di satu rumah sakit. Jadi sebetulnya BPJS kita lumayan canggih ya. Makin kesini semua makin rapi menurut saya. Jadi sama-sama berbenah. Jadi di awal memang banyak sekali masukan dari beberapa rumah sakit yang menyampaikan bahwa mereka ragu untuk ikut BPJS Kesehatan karena masih belum rapihnya tarif maupun aturan-aturan yang diberikan oleh BPJS. Semakin kesini tentunya melihat kondisi pelayanan yang sebelum-sebelumnya itu BPJS pun makin berbenah diri, begitu juga rumah sakit. Jadi selalu ada strategi-strategi baru menghadapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh BPJS. Ngomong-ngomong soal kebijakan dan strategi baru, ini kan belakangan rame nih, ya kan? Kawan-kawan tuh ada yang protes kebijakan mengenai hemodialisa, kebijakan mengenai penyakit mata atau yang lain-lain. Itu ada pengetatan di BPJS. Nah, di rumah sakit yang dokter kelola, dengan kebijakan baru ini pengaruhnya seperti apa sih, dokter? Kebijakan-kebijakan BPJS yang banyak dan dikeluarkan bertubi-tubi menurut saya. Jadi itu melihat dari kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit gitu.
tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini, rumah sakit juga perlu banyak memberikan strategi baru. Contohnya untuk beberapa pelayanan yang tadinya BPJS tidak membatasi jumlah pelayanannya, kemudian sekarang BPJS mulai membatasi, mungkin dengan beberapa pertimbangan. Tentunya kami menghadapinya dengan memilih strategi-strategi lain gitu. Jadi dari yang tadinya kita strateginya mengoptimalisasi layanan-layanan yang menurut kita bisa dioptimalisasikan, contohnya mata, fisioterapi, gitu, kemudian kebidanan. Kalau saat ini ada pembatasan, kami mencoba untuk diversifikasi produk. Jadi menambah layanan-layanan baru, seperti menambah poli-poli, menambah dokter-dokter spesialis, sehingga yang tadinya jumlah dokter spesialis kita cuma 30, sekarang kita ada penambahan jumlah dokter spesialis sampai hampir 40 orang gitu. Jadi yang tadinya layanannya mungkin terbatas, sekarang sudah mulai banyak layanan. Penambahan di rumah sakit kita itu ada dokter jantung, ada dokter THT, kemudian dulu tidak ada dokter KFR, sekarang ada dokter KFR. Jadi kalau ada 1 atau 2 layanan yang tadinya bisa kita optimalisasikan, ternyata dengan adanya kebijakan yang baru, kita harus mulai merubah strategi. Jadi strategi yang sekarang kita lakukan adalah dengan diversifikasi produk. Selain dirawat jalan, tentunya juga dirawat inap. Jadi sekarang pertanyaannya nih dok, sebenarnya dari tadi saya berusaha memancing dokter Indah untuk cari negatifnya ya, tapi positif terus. Dokter nggak dibayar sama BPJS tuh? Kayaknya sih enggak ya. Oke, dok. Pertanyaan berikutnya, sebetulnya tarif inasi biji yang dikeluarkan oleh BPJS itu memberikan ruang untuk rumah sakit tumbuh nggak sih? Bicara masalah tarif inasi bijis, tarif inasi bijis itu bisa ada yang memberikan ruang, bisa tidak gitu. Jadi di awal-awal keluarnya tarif inasi bijis, banyak sekali rumah sakit yang belum bisa menyiasatinya. Jadi dari tarif yang tadinya fee for service dirubah menjadi tarif yang modelnya paket, itu pasti butuh banyak penyesuaian. Belum lagi mungkin selisih tarif antara tarif rumah sakit yang fee for service dengan yang sistem paket itu lumayan jauh gitu ya. Di awal-awal pasti ada subsidi silang. Jadi memang ada beberapa pelayanan yang kita tidak bisa kontrol untuk cost-nya, tapi ada juga beberapa yang bisa kita efisienkan. Mungkin dari sana kita bisa lakukan subsidi silang gitu. Jadi tentunya kita tidak bisa memaksakan pasien untuk pulang kalau kondisinya memang tidak sehat gitu. Jadi ada beberapa hal yang di satu sisi memang cost-nya banyak, ada juga pelayanan-pelayanan yang di satu sisi cost-nya sebetulnya nggak sebanyak itu. Jadi di awal-awal memang kita banyak melakukan subsidi silang, tapi dengan beriringnya waktu kita belajar bagaimana dengan tarif paket yang diberikan oleh BPJS kita efisiensikan, kita seragamkan layanan supaya mendekati tarif yang dipaketkan oleh BPJS. Ya, dok, ngomong soal tarif, ngomong soal rumah sakit, ngomong soal investasi. Sebetulnya kalau seseorang atau sebuah perusahaan mau membuat rumah sakit di era BPJS ini, ya kan, triknya apa sih? Tipsnya apa sih? Sehingga kemudian rumah sakit tadi bisa survive di era BPJS. Gimana caranya supaya seorang investor bisa melihat era BPJS ini menjadi era yang menguntungkan untuk membangun sebuah bisnis rumah sakit? Oke, mungkin yang pertama kali dilihat itu lokasinya ya. Jadi kita tidak bisa mendirikan satu rumah sakit di lokasi yang kondisi masyarakatnya menengah atas.
atau misalnya kita tidak bisa membangun satu rumah sakit di kondisi lingkungan yang dimana di situ sudah banyak sekali rumah sakit. Jadi yang pertama kali kita lihat tentu lokasinya. Dari lokasi itu kita bisa tentukan daerah mana yang memang kebutuhan rumah sakitnya itu besar. Kemudian bagaimana menyiasatinya untuk bekerja sama menggunakan layanan yang bekerja sama dengan BPJS. Pastinya yang pertama kali perlu dilakukan adalah kerjasama semua pihak, baik dari dokter spesialis maupun staf karyawan rumah sakit pun dari manajemennya. Bagaimana bisa memberikan layanan yang efisien tanpa mengesampingkan mutu dan kualitas layanannya. Itu yang penting sekali di era BPJS sekarang ini, karena tanpa adanya efisiensi agak sulit untuk bisa menyiasati tarif-tarif BPJS. Mungkin seperti itu. Terdengar ribet, tapi kok mereka berhasil. Jadi buat kawan-kawan semua, inspirasi yang kita peroleh pada malam ini adalah ternyata di era BPJS sebuah rumah sakit bisa tumbuh selama rumah sakit tersebut mampu mengefektifkan layanan, mendisiplinkan organisasi, dan tentunya bersikap dinamis terhadap kebijakan BPJS yang terus berubah, namun juga tidak mengurangi mutu layanan. Itu adalah summary dari diskusi kita malam ini yang sangat menarik dengan Dr. Indah. Terima kasih Dok sudah berkenan datang ke acara kami. Semoga Allah izinkan rumah sakitnya makin maju, amin, amin. makin berkah, dan dokter pun semakin sukses. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.